Demon touchdown! Dengan postur tubuh yang pendek, krempeng gitu ya, kecil, berfisik lemah, dan memiliki sifat yang gak enakan ya. Sehingga dia ini dari kecil, dari TK, SD, SMP ya, itu udah jadi korban bully anjir. Udah sering disuruh-suruh bawain tas, udah sering disuruh-suruh buat beli jajan gorengan sama temen-temennya ya. Sehingga dia itu emang sering dibully ya. Bahkan sampai harus ditolong sama tetangganya ya, yang seorang cewek di mana dia itu ya emang kakak kelas atau lebih tua dari dia ya. Nah, kali ini Soul Comic akan ngebahas anime yang berjudul Aisil 21 ya, atau Aisil Nichunichi atau Aisil 21 ya. Mungkin untuk generasi milenial kali ya, mungkin pernah tahu atau familiar dengan anime ini ya. Karena memang anime Aisil 21 ini kurang populer ya, apalagi di kalangan generasi Gen Z kali ya. Ya karena dulu itu pernah ditayangin kalau nggak salah sih di Global TV ya. Di era-era sebelum Naruto atau samalah dengan Naruto ya. Dan itu anime-anime tentang sport ya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan anime Aisil 21 ya, atau Aisil Nichuichi ini ya. Nah, di episode awal-awal ini, tapi gue flashback dulu ya. Gue itu nonton Aisil itu jujur waktu itu kalau nggak salah itu SD ya. Umuran-umuran SD ya, tepatnya nih ditayanginnya di jam-jam maghrib gitu ya, sama kayak jam-jam Naruto gitu ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke pembahasan awal-awal episode Aisil 21 ya. Jadi di sini menceritakan karakter utama atau MC-nya adalah Sena Kobayakawa ya. Nah, dia itu emang berpostur tinggi, berpostur pendek, kecil, badannya itu ringkih ya, kayak lemah banget gitu ya. Sehingga dia itu jadi korban bully kan. Nah, sampai pada akhirnya dia itu masuk ke SMA ya, tepatnya di Demon High School ya. Nah, ketika dia masuk ke SMA ini, dia itu Sena ini berharap bahwa wah semoga saja kali ini berbeda. Semoga aja di masa-masa SMA ini dia udah nggak lagi jadi korban bully ya. Udah nggak kayak zaman-zaman TK, zaman SD atau zaman SMP yang dimana dia itu tetap aja jadi korban bully ya. Ya karena dia ini orangnya pemalu, penakut, kayak nggak enakan, apalagi postur badannya yang kecil ya. Nah, akhirnya dia itu sampai ke depan sekolah Demon High School. Dan dia bertemu kembali dengan seorang cewek bernama Mamori ya. Nah, di mana Mamori ini emang dari kecil itu karena dia tetangganya Sena ya. Jadi dia itu sering memproteksi atau melindungi Sena dari para pembuli ya. Jadi emang bener-bener Mamori itu sayang banget lah sama Sena ya. Nah, kebetulan di SMA itu Mamori ini kakak kelasnya Sena guys. Jadi karena emang lebih tua ya. Jadi kayak Sena kelas 1, Mamori ini kelas 2 gitu ya. Nah, ketika melihat papan informasi penerimaan siswa baru, Sena ini udah ini banget ya, udah pesimis ya. Ah, jangan-jangan nggak keterima nih. Tapi kata Mamori, ayo lo pasti keterima. Nah, dilihat dah tuh daftar-daftar nama siswa baru yang keterima di Demon High School ini ya. Nah, akhirnya ada nomornya Sena yaitu nomor 021. Dan akhirnya Sena itu pun berhasil masuk di SMA yang sama dengan Mamori. Nah, di momen ini kita itu diperlihatkan ya dua sosok misterius ya yang beranjak menghampiri Sena. Yang satu berbadan kurus tinggi, yang satu itu gemuk ya. Dan langsung menghampiri Sena. Dua orang ini memakai jersey American Football ya. Dengan warna merah ciri khas Demon High School ini ya. Nah, di mana dua orang itu tuh emang sering menghampiri siswa-siswa baru ya. Dengan tujuan untuk merekrut mereka agar mereka itu para siswa baru ini mau bergabung ke klub American Football mereka ya. Dan ternyata langsung diusir tuh ketika sosok yang diketahui sebagai Hiruma ya.
itu menghampiri Sena kayak mengajak Sena untuk bergabung meskipun ajakannya ini ya memaksa ya. Nah, melihat hal itu Mamori ini langsung nyamperin, langsung ngusir si Hiruma ini ya dengan kawan yang gendutnya itu ya. Langsung ngusir, pokoknya untuk siswa satu ini lu jangan deketin deh. Yang lain bebas tapi jangan deketin Sena, kata Mamori kayak gitu kan. Nah, akhirnya karena mendengar siswa lain itu sama lulus juga, akhirnya si Hiruma dan kawannya ini menghampiri siswa yang lain. Nah, ketika Hiruma itu meninggalkan Sena kan, Sena itu bertanya-tanya kepada Mamori kayak Mamori, Kak Mamori deh. Siapa sih dua orang itu? Nah, di momen ini lucu banget, guys. Di momen ini ya, Mamori ini mendeskripsikan atau menggambarkan sosok Hiruma itu sebagai sosok monster anjir. Bener-bener dideskripsikan sebagai sosok monster yang berbahaya. Sampai-sampai Mamori ini mengingatkan Sena ya bahwa Sena pokoknya apapun yang terjadi, lu nggak usah deket-deket sama mereka ya. Sampai-sampai si Sena ini dengan ceritanya Mamori parno sendiri ya kayak wah semenakutkan itu anjir. Nah, akhirnya tibalah Sena itu di depan ruang kelas barunya ya. Nah, dengan harapan bahwa wah semoga di masa-masa SMA ini nggak sama kayak masa-masa SD atau SMP yang kerap dia dibully ya. Harapannya kan begitu ya. Nah, akhirnya masuklah Sena ke kelas baru dan duduk di sebuah bangku di urutan tengah ya. Ketika siswa lain itu memperkenalkan diri, maka tibalah Sena untuk memperkenalkan dirinya. Dan Sena Kobayakawa pun mengenalkan dirinya ya. Di momen-momen hari pertama dia sekolah. Ketika dia duduk dan menengok ke belakang, ternyata guys ada tipe-tipe pembuli ya. Kita diperlihatkan tiga sosok yang vibe-nya itu udah kayak preman kelas anjir. Dimana tiga orang ini tuh bernama Jumonji, Koji sama Togano anjir. Yang kemudian mereka bertiga ini dikenal sebagai HH bersaudara anjir. Jadi karena tiga orang ini tuh kemana-mana bareng ya, sampai-sampai dijuluki bahwa tiga orang ini bersaudara. Dan kenapa HH? Itu karena dikit-dikit kayak nggak dengar gitu ya. Nah, melihat hal itu, Sena itu langsung berpikir bahwa, waduh, ternyata sama aja kayak zaman gue SD, SMP. Ujung-ujungnya udah pasti dibully ini mah. Ketika Sena melihat tiga orang itu ya. Nah, nggak cukup sampai di situ ya. Ketika bel istirahat berbunyi, akhirnya si Sena ini ya disuruh guys. Belum apa-apa udah pembulian pertamanya HH bersaudara kepada Sena nih ya. Jadi Sena itu disuruh buat beliin jajanan ya. Ya tentunya pakai uangnya Sena anjir. Sini kocak banget ya. Jadi kayak tiga bersaudara itu kayak Jumonji, Koji sama Togano itu nyuruh Sena ya. Sena beliin roti dong ke kantin ya kan. Mana uangnya? Ya pakai uang lu lah. Pakai nanya lagi ya. Nah, akhirnya kayak pembulian zaman dulu tuh kalau kalian pernah dengar kayak sistemnya kayak di Kompas gitu ya. Kayak dimintain uang jajan, disuruh beliin jajanan kayak gitu ya. Nah, akhirnya Sena itu karena emang nggak berdaya ya, emang karena dia lemah dan sudah terbiasa dibully ya. Akhirnya Sena itu menuruti perintah mereka. Sena itu beli jajan ke kantin dan ditungguin sama tiga bersaudara ini di suatu bagian ruangan kelas gitu ya. Nah, akhirnya Sena itu datang dari kantin dan bilang bahwa, aduh kantinnya tutup anjir, kocak banget ya. Nah, di sini langsung nih, wah apa-apaan sih lu disuruh kayak gitu aja nggak becus gitu ya. Sampai-sampai si Sena ini dibully mau dipukulin guys. Dan ketika mau dipukulin ini, akhirnya si Jumonji itu ya menyadari bahwa, woi lebih baik mukulinnya jangan di sini, takut nanti ketahuan sama guru BP anjir. Akhirnya tengok kanan kiri si Jumonji. Nah, Jumonji ini melihat sebuah ruangan kayak gudang kayak gitu ya. Dan mengajak kedua orang lainnya itu, enaknya bawa ke ruang itu aja, kita siksa dia di ruangan itu atau di gudang itu ya. Nah, akhirnya Sena itu dibawa guys ke gudang itu ya atau ke ruangan itu ya dan langsung dilempar oleh tiga bersaudara ya dan langsung ditutup pintu gudangnya. Wah, ini benar-benar mau disiksa habis-habisannya di ruangan itu ya.
Dan ternyata gudang atau ruangan itu tuh kayak markas klub American Football ya. Jadi kalau di SMA itu kan kayak ada ekskul-ekskul gitu ya. Jadi misal kayak ada ekskul basket, ada ekskul sepak bola, ada ekskul badminton. Nah, di sini ada ekskul American Football ya. Gimana di gudang itu kan ada kayak helm-helm atau jersey-jersey American Football gitu ya, milik klub dari sekolah itu ya. Nah, akhirnya si Toji Koji ini kan make jersey itu kan, make jersey American Football, make helmnya juga. Wah, di sini nih Sena itu udah mau dihabisin sih, udah mau dibully, mau dipukulin kayaknya ya. Nah, tanpa diduga datanglah pemilik klub itu ya, salah satu pemilik dan pendiri klub itu ya, yang temennya Hiruma yang gendut itu guys, yang gue ceritain di awal itu ya. Nah, akhirnya dibukalah pintu itu dan kita diperkenalkan sosok Kurita ya. Kurita ini kayak pendiri klub American Football di sekolah itu. Kurita itu kan badannya gemuk ya, badannya kayak bulat gede banget gitu ya. Kayak serem anjir. Nah, ketika itu Kurita itu membuka, padahal Kurita itu senang loh, bahwa Kurita itu berpikir bahwa wah akhirnya ada juga nih anak baru yang mau join bergabung ke klub American Football ya. Tapi karena dia itu badannya gede, nah akhirnya langsung disamperin sama Koji ya bahwa, woi tutup pintunya, kita mau ngebully si anak ini nih. Akhirnya Koji itu berusaha mendorong Kurita, masih nggak kuat ya, masih nggak keangkat. Dibantu sama Togane, dibantu juga sama Jumonji. 3 orang ngedorong 1 orang Kurita itu nggak kuat, nggak geser sedikit pun ya. Ya karena Kurita ini kan dia atlet ya, dia kan atlet American Football ya, apalagi dia itu posisinya center back atau kalau di ini mah bagian di pertahanan ya, di defensif ya. Nah, Kurita ini berkata bahwa bukan begitu cara mendorong orang ya. Wah, jangan-jangan kamu ini tertarik untuk jadi ini ya center back juga ya. Akhirnya Kurita yang badannya gede itu berhasil mengangkat 3 tubuh dari 3 bersaudara ya. Jumonji, Koji, sama Togane dan dengan mudah satu kali ini dilempar anjir keluar ruangan itu ya. Dilempar ke ruangan itu sampai-sampai 3 bersaudara itu ketakutan anjir sama sosok Kurita ya. Langsung kabur ngibrit lari gitu aja ya. Meninggalkan markas atau base camp itu. Nah, akhirnya Kurita itu kecewa ya. Wah, mereka kabur, mereka lari, mereka pergi ya. Mereka nggak jadi deh gabung sama klub American Football ya. Akhirnya tapi Kurita itu melihat ke arah markas, ke dalam markas, ada satu lagi sosok Sena ya, yang waktu itu masih terduduk di situ ya. Wah, dan ada harapan nih untuk Kurita karena Kurita berpikir bahwa Sena juga ingin bergabung ya kan. Akhirnya Sena itu disambut dengan hangat oleh Kurita sampai-sampai dibikinin teh, dibikinin kue sama Kurita ya kan ya karena sejauh ini Kurita itu masih berpikir bahwa Sena emang minat untuk bergabung ya kan. Sampai akhirnya Sena itu bilang ke Kurita ya bahwa gue juga nggak ada niatan sih buat gabung, nggak ada yang lain. Nah, langsung di momen itu tuh Kurita itu lemes banget ya. Kurita itu kayak kecewa lagi ya. Wah, emang susah banget karena dalam ceritanya guys, ekskul yang lain itu kan populer ya, sehingga banyak juga anggotanya kan. Kayak ekskul bola, ekskul basket, ekskul yang lain lah ya. Nah, di sekolah Demon ini, ekskul American Football itu termasuk yang nggak laku, nggak ada peminatnya anjir. Nah, sampai akhirnya si Kurita itu bercerita ya bahwa di setiap turnamen, di setiap musim, di setiap tahun ketika sekolah Demon High School perwakilan dari American Footballnya itu kalau tanding emang kurang orang ya. Bahkan dia itu harus pinjem pemain dari sekolah lain ya guys ya. Jadi sampai-sampai emang bener-bener tidak punya tim inti gitu ya. Padahal kayak cita-cita atau impiannya Kurita Hiruma sebagai pendiri Demon Devil Bad ini ya, itu kan pengen ke kejuaraan nasional atau yang kemudian dikenal dengan Christmas Bowl ya. Itu tuh ajang event atau ini ya, apa pertandingan paling gengsi karena skalanya nasional kan. Tapi kayaknya susah karena yang mau gabung aja kan nggak ada ya. Nah, mendengar ceritanya si Kurita itu akhirnya Sena itu mulai berempati guys, mulai kayak tuh kasihan banget ya Sena ya, kasihan banget ya Kurita gitu ya. Nah, sampai-sampai Sena itu melihat di belakang tuh ada poster juga ya bahwa ada
posisi yang kosong juga, yaitu posisi sebagai manajer ya kan, manajer tim ya. Nah, akhirnya Sena itu bertanya kepada Kurita bahwa kalau manajer tim itu tugasnya ngapain aja sih? Nah, Kurita itu menjelaskan, manajer tim itu tugasnya itu kayak memantau pertandingan, kayak nyari tahu kelemahan lawan, ya bla 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 kayak gitu ya. Intinya kayak orang yang di balik layar ya, kayak semacam pelatih kayak gitu ya. Nah, akhirnya Sena itu kan karena dia berpikir bahwa dia itu punya fisik yang lemah ya, nggak kuat gitu ya. Akhirnya Sena itu ingin bergabung tapi sebagai tim manajer. Nah, mendengar hal itu aja, Kurita itu udah seneng banget ya. Karena Kurita berpikir, wah akhirnya nambah satu lagi nih. Jadi nggak duaan doang sama si Hiruma ya. Jadi sekarang sudah ada bertiga. Nah, sampai selebrasi-selebrasi dan akhirnya Sena pun pulang. Jadi di sore hari, di hari pertama dia sekolah, kejadiannya benar-benar kocak dan lucu banget ya. Sena pun akhirnya pulang, berjalan seorang diri. Di tengah jalan, di perjalanan pulangnya, Sena itu ditonjok, dipukul sama Jumonji ya. Sama tiga bersaudara ini ya. Karena tiga bersaudara ini masih kesel, masih nggak terima dikalahin dengan mudah sama Kurita ya kan. Nah, akhirnya Jumonji dan dua orang lainnya itu memaksa Sena untuk ngasih tahu informasi tentang Kurita. Jadi kayak kasih tahu gue di mana rumahnya si gendut itu ya, si Kurita itu ya. Nanti gue pengen ngasih pelajaran buat dia. Jadi si Jumonji ini kayak pengen nyewa gangster gitu ya, nyewa preman gitu ya, buat ngelukain si Kurita sampai-sampai Kurita itu cedera dan gak bisa main American football ya. Nah, mendengar hal itu kayak Sena itu yang tadi habis ngobrol-ngobrol, yang bersimpati kayak excited banget sama impiannya Kurita kan. Nah, kayak nggak tega gitu kalau sampai-sampai Kurita itu diapa-apain kan. Akhirnya dengan ini ya, dengan gigih gitu, Sena itu tetap kekeh nggak mau ngasih tahu informasi apa-apa tentang Kurita. Ya otomatis lah, langsung ditangkap, langsung dipukulin tuh sama haha bersaudara tuh ya. Karena Sena ini kekeh ya, tidak mau ngasih tahu informasi rumah tinggalnya Kurita. Nah, akhirnya si Konji atau Otogane ini ya merebut ponsel milik Sena. Dan di dalam ponsel milik Sena itu ada dua kontak ya. Yang pertama kontaknya Mamori, yang kedua kontaknya Kurita. Nah, akhirnya kayak Jumonji, Togane sama si Koji ini kayak ini ya punya niatan yang lebih jahat lagi ya. Pertama mau nyamperin rumahnya Kurita, yang kedua mau ngeganggu atau ngusilin Mamori ya. Nah, di momen ini kayak Sena itu berpikir ya, wah jangan sampai nih nanti Kurita diapa-apain, disamperin ke rumahnya ya. Nah, apalagi sekarang mereka mau ngusilin Mamori, sosok pelindungnya Sena ya. Apalagi Mamori ini kan cewek ya, kakak kelas yang selama ini sudah benar-benar ngelindungin Sena. Dan Sena nggak mau hal buruk terjadi kepada dua temannya ini ya, yaitu si Mamori sama si Kurita ini ya. Nah, akhirnya dengan penuh tekad kan si Sena itu balik melawan, menggigit tangannya Jumonji dan akhirnya berhasil kabur lari ya, ngibrit gitu ya. Akhirnya berhasil lari dari ini kan dari gang kecil sampai masuk ke pemukiman, masuk ke kota gitu ya, sampai melewati celah-celah dinding yang ini. Nah, di momen ketika Sena itu berusaha kabur atau berusaha lari dari kejaran tiga bersaudara ini ya, akhirnya tanpa sengaja di situ juga itu ada Hiruma ya, yang keluar dari minimarket gitu ya. Habis beli permen karet atau beli apalah habis jajan gitu ya. Nah, Hiruma ini menyadari bahwa wah, itu kan siswa baru tadi pagi. Ketika Hiruma melihat sosok Sena ya, ngapain nih? Sedangkan di saat itu Sena itu kayak cilak-cilek gitu ya, kayak bengong gitu ya, kayak tengok kanan, tengok kiri kayak orang bingung gitu ya. Nah, akhirnya Hiruma itu mantengin ya, kayak merhatiin si Sena ini bocah ngapain sih sebenarnya ya kan. Nah, terjadilah pengejaran kepada Sena itu ya. Akhirnya Hiruma itu melihat bahwa Sena itu lagi dikejar-kejar sama tiga orang anjir. Nah, di momen ini Sena itu kayak tanpa dia sadari ya, karena Sena itu kan dari kecil jadi korban bully ya. Jadi dari kecil itu udah lari-lari bawain tas teman-temannya, udah sering kabur, udah sering kejar-kejaran sama para pembulinya ya.
Jadi Senna itu punya kemampuan lari yang lumayan cepat, yang Senna aja nggak sadar kalau dia itu jago lari ya. Nah, di momen ketika pengejaran oleh 3 orang ini, Senna itu berlari dengan kenceng banget guys. Sampai-sampai Senna itu bisa masuk ke celah-celah tipis gitu ya, di sekitaran orang-orang yang berlalu lalang di jalan itu ya. Senna itu bisa set 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 set, bisa cepat banget gitu ya. Nah, momen ini tuh disadari sama Hiruma bahwa Hiruma itu melihat potensi atau bakat dari Senna ini ya. Wah, ini calon-calon potensial untuk jadi ini nih running back gitu ya, untuk masuk ke tim American footballnya dia ya kan. Nah, pantengin terus tuh sama si Hiruma. Ketika Senna berlari kencang, dia dihadang sama Togane nih. Togane itu udah nggak hadang Senna. Wah, mau lari kemana lu bocah ya kan? Nah, di momen itu si Senna itu berhasil menghindari Togane, kayak berhasil ngegocek gitu ya. Dengan kecepatan penuh tapi masih sempat ngegocek gitu ya. Wah, di situ makin kagum tuh Hiruma ngelihat kemampuannya Senna ya kan. Diperhatiin terus dari jauh, bahkan seharus sampai pakai teropong ya kan. Nah, Senna itu nggak berhenti di situ, tetap dikejar tuh sama 3 bersaudara. Nah, akhirnya ada momen bahwa Senna itu ingin masuk ke kereta. Nah, di mana gerbong keretanya ini, pintu keretanya udah mau ketutup ya. Tapi di momen yang pas, akhirnya Senna itu berhasil lompat masuk ke gerbong kereta itu guys. Sampai-sampai dia harus mendarat kejedok ya, mendarat jatuh gitu ya. Kayak nabrak gitu anjir si Senna itu ya. Nah, di momen itu tuh, di momen pengejaran itu akhirnya, ketiga bersaudara ini, tepatnya si Konji ya, Konji itu terkilir, bukan terkilir sih, kayak terpleset di tangga ya, sampai-sampai ketiga orang ini harus jatuh anjir. Nah, di momen itu Hiruma yang benar-benar excited banget ngelihat sosok dari Senna ini ya, akhirnya langsung lari, langsung excited banget ya, sampai menduduki 3 orang pembuli ini guys. Dan gak lama kemudian, besok harinya ya, langsung saja Hiruma itu membawa Senna. Langsung Senna itu diikat kayak diculik anjir. Membawa Senna ke markas American Football. Dimana waktu itu, di situ tuh udah ada Kurita ya. Nah, langsung saja si Hiruma ini memperkenalkan ya bahwa wah, ini akan menjadi seorang pelari di tim kita, kata Hiruma kepada Kurita kan. Nah, langsung saja si Senna ini dipakaikan jersey American Football. Jadi dipakaikan jersey American Football dengan nomor punggung 21 ya. Dan dikasih juga tuh helm, tapi dia ada yang nama judulnya aja kan eye shield ya. Eye shield itu kan kayak shield atau penutup mata ya. Eye shield berwarna hijau. Nah, Senna ini kayak Hiruma ini memperkenalkan Senna dengan kode name ya. Jadi Senna itu nggak boleh ngasih tahu kalau nama dia itu Senna Kobayakawa. Jadi ketika memakai jersey nomor 21 ini, Senna itu memiliki kode name yang diberikan oleh Hiruma, di mana kode name ini adalah Aisil Nichuichi atau Aisil 21 atau Aisil 21 ya. Nah, akhirnya kita masuk ke sosok Aisil Nichuichi ini akhirnya terbentuk ya. Pokoknya itu ringkasan episode 1 ya. Jadi emang wah keren banget sih. Jadi anime Aisil Nichuichi itu bener-bener sangat berkesan ya di hati gue ya. Ya meskipun anime ini tuh kurang populer karena gue yakin sih kalian juga pasti kebanyakan mah nggak tahu ya atau nggak familiar atau bahkan nggak pernah sama sekali tahu ya anime ini ya. Tapi anime ini tuh bener-bener anime yang gue rewatch sampai puluhan kali juga vibe-nya tetap sama, nggak ada bosennya, nggak ada apanya, karena dari ceritanya itu ringan, dari apa ya, lawakannya itu juga kena banget, karakternya juga unik-unik ya. Perjuangan Senna dari siswa yang lemah, korban bully dari kecil, tapi akhirnya Senna ini akan menemukan jati dirinya ya di bidang olahraga. Anjir, pokoknya untuk episode pertama ini udah keren banget sih. So, melalui channel Soul Comic ini gue akan ngobrolinya. Kita mah ngobrol santai aja ya tentang anime-anime jadul yang gue tahu ya. Semoga saja setelah kalian mendengarkan ocehan gue tentang Aisil Nichuichi ini ya, kalian itu jadi penasaran ya. Setelah penasaran, akhirnya kalian bisa tanya ya, Bang, nontonnya di mana?
Nah, kalau kalian penasaran, ini tuh kalau mau rewatch atau maraton dari episode 1 ya, karena ini anime zaman jadul, anime lawas ya. Kalian nanti buat yang penasaran nontonnya di mana, kalian bisa klik di kolom komentar ya guys ya. So, nantikan ulasan kita untuk episode-episode berikutnya karena video kali ini itu ringkasan episode pertama dari Aisil ya. Nanti kita akan buatkan episode 2, 3 sampai berikutnya ya. Dan kita juga akan membahas anime-anime lain kayak anime Berserk, kayak anime Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist, pokoknya banyak lah anime-anime jadul ya kayak Fairy Tail, anime-anime yang mungkin kurang mainstream ya, mungkin hanya sebagian orang saja yang tahu ya. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan, khususnya buat kalian yang tanya, Bang, nontonnya di mana? Kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Atau buat kalian yang mau request, Bang, bahasin anime ini dong. Kalau datanya ada, gue tahu animenya, pasti akan gue bahas ya. Nah, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya. Tunggu episode-episode selanjutnya dari Soul Comic ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.